Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, dan siapapun yang menyaksikan kajian tafsir pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan kita semua mendapatkan tambahan nikmat, karunia, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur, dengan rahmat Allah kita bisa istiqamah untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya juga rasa terima kasih kita kepada yang menjadi perantara itu semua, yang membawa risalah Allah, yang diutus oleh Allah kepada hamba Allah, kepada umat manusia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ucapan atau qaul atau talfid yang paling indah sebagai rasa terima kasih kita kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah untuk selalu ittiba'us sunnah, belajar dari yang sedikit ini bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dan tentunya kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pada saat ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Jadi ini ayat yang kita kaji pada kesempatan kita saat ini, bahwa pembahasannya yubayyinu ta'ala
ightirar al-yahudi wan nasara bima hum fihi. Jadi Allah menerangkan bagaimana ya tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Haitsu idda'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara. Yang itu dilakukan oleh mereka semua, salah satunya dengan propaganda bahwa annahu la yadkhulul jannah illa man kana alaihi millatiha. Jadi tidak akan bisa masuk surga kecuali ajaran mereka yang bisa membawanya. Jadi bukan kemudian Yahudi berkata Nasrani masuk surga, bukan, tapi masing-masing itu menyatakan sikap bahwa bagi orang Yahudi yang bisa masuk surga itu adalah orang Yahudi. Bagi orang Nasrani yang mengatakan yang bisa masuk surga adalah orang Yahudi Nasrani. Jadi mereka ini mempunyai sikap sendiri seperti itu, merasa paling bisa. Kama akhbarahu Allah anhum fi suratil Maidah annahum qalu. Sehingga di situ kemudian mereka mendeklar diri mereka. Apa? Mereka kemudian berkata sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Secara sepihak mereka berkata kami ini adalah anak Allah dan orang-orang yang disayang Allah. Mereka berkata seperti itu. Makanya mereka berkata yang bisa masuk surga cuma kami, selain kami tidak bisa masuk surga. Fa'akdzabahumullah. Lah mereka ini loh bikin kata-kata seperti itu kan berarti membohongi Allah. Lah kapan Allah punya anak? Kapan Allah milih-milih seperti itu? Secara sepihak mereka mengaku-ngaku seperti itu. Jadi mereka ini membohongi Allah bima akhbarahum annahu mu'adzibuhum bidunubihim walau kanu kama da'au. Padahal mereka itu kan sekuensinya jelas. Kalau sudah membohongi Allah itu resikonya ya mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Mereka membuat statement begini-begini. Padahal Allah tidak pernah seperti itu. Walau kanu kama da'au lama kana al-amru kadzalik. Wa kama taqaddama min da'wahum annahu lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'duda. Ingat Pak, mereka pernah, kita sudah kaji, mereka pernah berkata bahwa kalaupun kami ini masuk surga, kalau masih ingat Bapak-bapak ya, orang-orang ahlul kitab itu bilang, saya kalau masuk neraka pun cuma beberapa hari. Ingat ya? Nah, tapi kalau kalian, kalian selamanya. Itu kan statement mereka sepihak saja ya. Padahal tidak ada seperti itu. Nah ini sama, diulangi lagi dengan pernyataan seperti yang disebutkan tadi. Tsumma yantakiluna ilal jannah. Jadi mereka, kata mereka yang pernah kita kaji ayat-ayat sebelumnya ini, kalaupun kami masuk neraka cuma beberapa hari, kemudian kami dipindah ke surga. Sedangkan kita, ya kaum muslimin ini selamanya ada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa radda 'alaihim ta'ala fi dzalika, maka kemudian ada jawaban. Ya. Wa hakadha qala lahum fi hadhihi da'wah allati idda'uha bila dalilin wala hujjatin wala bayyinatin. Maka kemudian Allah memberikan balasan kepada ucapan-ucapan mereka bahwa mereka adalah anak Allah, bahwa mereka adalah kekasih Allah. Allah kemudian
menegaskan dengan jawabannya, tilka amaniyuhum. Itu semua adalah angan-angan mereka. Namanya angan-angan berarti bohong, hayalan. Ingat pada surat Al-Baqarah ayat 78 kita sudah pernah kaji itu. Jadi amani adalah bentuk jamak dari umniyah. Apa itu? Yang berarti angan-angan. Maksudnya bagaimana? Harapan-harapan kosong. Jadi hayalan mereka. Dongeng-dongeng. Atau singkatnya adalah kebohongan. Gitu. Jadi sepihak mereka mengatakan ini. Ingat, ayat sebelum ini kan mereka juga hasud, iri, dengki. Jadi mereka tidak pernah tinggal diam. Karena balasan orang yang beriman kepada Allah adalah surga, maka mereka berupaya melakukan apa saja, mengcounter apa saja, termasuk dengan angan-angan ini. Atau bisa juga bermakna amani adalah bacaan tanpa upaya pemahaman atau penghayatan. Jadi seseorang berbohong karena dia mengharapkan sesuatu sesuai dengan apa yang diberitakannya. Yaitu tetap angan-angan. Jadi sesuai, maksudnya ya singkatnya karpe dewe Pak, itu aja wis. Ya gak ruwet. Jadi karena mereka ini tidak mau disalahkan, tidak mau mengakui kebenaran, semakin mereka merasa bersalah, mereka semakin hasut. Sehingga ada statement-statement demikian ini. Maka harapan yang tidak tercapai juga dapat mendorong si pengharap berbohong atau membohongi dirinya sendiri dengan membayangkan yang tidak terdapat di dunia nyata. Karena mentok akhirnya sudah namanya angan-angan. Maka keyakinan yang batil, ini kan keyakinan yang batil mereka ini, adalah kebohongan atau hal-hal yang dianggap oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu yang hak dan benar, padahal dia tidak demikian. Jadi ini yang dimaksud dengan amani, ya, angan-angan tadi itu. Makanya ditegaskan oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Yang anak Tuhan, yang mereka di neraka cuma berapa hari kemudian pindah ke surga. Karena mereka dikasihani oleh Allah dan seterusnya. Tamannauha 'ala Allah bighairi haqqin. Jadi hayalan mereka, angan-angan mereka itu berdasarkan kepada ghairi haqqin, tidak benar. Karena ketidakbenaran itu, karena pemahaman yang salah itu kemudian muncul angan-angan yang demikian itu. Wa qad qala Qatadah wa Rabi' bin Anas. Summa qala ta'ala, qul ay ya Muhammad hatu burhana. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad coba bilang ke mereka itu yang mengaku-ngaku anaknya Allah. Sampaikan kepada mereka yang bilang mereka ini adalah kekasih Allah, yang dikasihi Allah. Hatu burhanakum. Buktikan, tunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang sebagaimana mereka katakan. Tunjukkan buktinya. Qala Abul Aliyah wa Mujahid wa Sudi wa Rabi' bin Anas, hujjatukum. Coba tunjukkan kepada kami kalau memang kalian benar. Wa qala Qatadah bayyinatikum, bayyinatukum. Penjelasannya tunjukkan, keterangannya jelaskan, buktinya sampaikan. Tapi
Jawabannya in kuntum shadiqin ai fi ma tad'una, sesuai dengan apa yang kalian nyatakan tadi. Tetapi tidak ada, buktinya tidak pernah ada. Kenapa? Karena kata Allah tadi tilka amaniyuhum, karena itu semua adalah angan-angan mereka saja. Semoga kita kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mereka ini ngaku anaknya Allah, nggak bisa masuk surga kalau bukan ajaran mereka. Lah kok sudah tahu gitu loh, Pak. Amalnya apa? Amalnya apa? Sudah itu. Jadi ini pembahasan surat Al-Baqarah, ayat 111, bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, ayat ini sebenarnya juga merupakan kecaman atau bantahan atas statement mereka yang sepihak tadi itu, sebagai jawaban, ya. Bagaimana sebelumnya di ayat 110, ayat 109 mereka menunjukkan kedengkian mereka yang memenuhi hati mereka serta keinginan mereka untuk menghasut orang-orang kaum mukmin agar kembali keluar dari ajaran Islam. Bahwa ayat ini kemudian berbicara tentang surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali dari golongan mereka, kata mereka. Maka ketika ayat sebelum ini berbicara tentang keimanan, kemudian turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ada kaitan antara ganjaran dan sebabnya, ya, serta keduanya yang merupakan objek kedengkian orang-orang Yahudi karenanya. Jadi kalau orang yang beriman masuk surga, di counter sama mereka, mereka iri, bikin ucapan seperti tadi, lawang kami ini yang anaknya Allah. Orang yang beriman kan dijamin oleh Allah, tetapi mereka tidak bisa tinggal diam, kemudian melakukan statement yang saya sebutkan tadi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat yang mengantar kepada keimanan, di sini diuraikan kedengkian mereka terhadap umat Islam yang akan menerima ganjaran iman. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat-ayat iman, bagaimana orang-orang yang beriman kedudukannya, lah mereka tidak bisa menerima itu. Mereka membantah itu. Maka di sini dinyatakan, dan mereka yakni ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, berkata didorong oleh kedengkian mereka, bila kaum muslimin mendapat ganjaran keimanan, bahwa sekali-kali tidak akan masuk surga, ya, tidak akan masuk surga yang disiapkan untuk kekasih-kekasihnya kecuali orang-orang yang beragama Yahudi, yang ini juga diakui atau dinyatakan oleh orang-orang Nasrani. Jadi pernyataannya seperti itu. Mereka tidak bisa menerima. Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah tentang keimanan, tentang keselamatan, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak bisa tinggal diam, tidak terima mereka. Sehingga mereka melakukan angan-angan tadi itu, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi orang-orang Yahudi ini pun, ya, melakukan pernyataan-pernyataan tadi itu adalah bentuk rasa iri mereka, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa
pesan-pesan Islam, ya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua adalah wewenang Allah. Gak bisa makhluknya yang mengaku-ngaku, itu gak bisa bahwa ini adalah anak Allah, gak bisa. Maka itu adalah kewenangan Allah, ya, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun berkaitan dengan surga dan neraka. Jadi ini adalah bantahan. Dan Allah tidak menggunakan perantara. Bahkan Rasulullah pun sendiri hanya menyampaikan risalah dinul Islam, menyampaikan saja yang menunjukkan tentang kebenaran, tentang hak, mana yang hak, mana yang batil. Rasulullah memang menyampaikan tugasnya. Tetapi untuk masuk, siapa yang masuk surga dan neraka, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak memerlukan bukti dari mereka. Tapi ingat Pak, kalau ada kemudian, ya, menyangkut kebohongan mereka, karena Allah mengetahui atas segala sesuatu, manusia ini perlu mengetahui bukti dari mereka. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, melakukan pernyataan begini, saya anak Tuhan, saya kasih Tuhan, saya coba buktinya apa? Allah gak butuh, Allah maha tahu. Kita ini manusia ini, kalau memang mereka benar-benar, maka harusnya mereka memiliki bukti. Maka kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tunjukkanlah kepada kami bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Hatu burhanakum, tunjukkan bukti-bukti kalian dari pernyataan-pernyataan kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian ini memang orang-orang yang benar. Jangan cuma bikin statement, jangan cuma bikin pernyataan, jangan, buktikan. Coba pengen tahu kenapa? Bukti kebenaran yang dimaksud adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi, bukan karangan yang bersumber dari Allah. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma pernyataan sepihak, ya semuanya bisa. Cuma ngaku-ngaku, ya semuanya bisa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun ketika disampaikan kepada mereka tentang bukti-bukti itu, hanyalah ingin mendapatkan bukti kebenaran yang dituntut, yaitu dalam tanda kutip informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ditanya tentang bukti-bukti itu, tentu Pak, mereka tidak bisa membuktikan. Memang karangan, nggak bisa. Tidak ada bukti-bukti itu. Bahkan tidak ada sedikit pun tentang isyarat tentang kebenaran dari pernyataan-pernyataan mereka itu. Kenapa? Karena ketika seseorang berkata kepada lawan bicaranya, coba kemukakan bukti Anda. Misalnya kita berhadapan dengan lawan bicara seperti tadi ini, coba buktikan, ya, buktikan kemukakan bukti Anda. Maka sebenarnya pernyataan ini mengesankan bahwa bukti atau alasan yang diminta itu tidak mungkin ada atau sangat lemah.
Jadi kalau kemudian ditanya, coba buktikan. Nah, itu kan berarti sebenarnya kita tahu itu lemah. Sulit. Apalagi ini harusnya bukti itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian permintaan untuk menunjukkan bukti kebenaran itu adalah permintaan yang bermakna bahwa kamu tidak memiliki bukti yang benar sedikit pun menyangkut ucapan-ucapan yang telah disampaikan tadi. Sebenarnya seperti itu. Makanya tidak bisa hanya sekedar iri, hanya sekedar hasud saja. Maka kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-112, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan keadilannya menyangkut siapa yang memperoleh anugerah atau bukan yang berhak masuk ke dalam surga, tidak sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka ini? Nah, disampaikan kemudian, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa mereka ini? Disampaikan bahwa mereka itu adalah siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan ia muhsin, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tiada rasa takut menimpa mereka, tidak juga mereka bersedih hati. Ya, tafsirnya bagaimana? Disampaikan di sini, qala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ay man akhlasal amal. Ikhlas, Pak. Ikhlas ini maksudnya khalas, tidak ada lain, nol. Maksudnya apa? Yang dicari hanya Allah, karena Allah. Jadi terlalu jauh kalau ngomong surga neraka. Berat ini amalan ini, karena itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi poin yang pertama adalah mereka-mereka yang kemudian berhak untuk mendapatkan anugerah keutamaan dari Allah bukan seperti yang mereka nyatakan, tetapi yang pertama adalah mereka orang-orang yang memiliki keikhlasan, melakukan apapun karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Kama qala ta'ala, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jadi kita ini tidak ada alasan lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abul Ali wal Rabi' bala man aslama wajhu yaqulu man akhlasa lillahi wa. Jadi hanya semata-mata karena Allah. Wa qala Said bin Jubair bala man aslama ay akhlasa wajhahu qala dinahu. Ada yang memaknai wajhahu ini adalah agamanya. Jadi ikhlas dalam mengamalkan agama. Bahwa kemudian wa huwa muhsinun ay ittaba'a fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Fa inna lil amalil mutaqabbal syartaini. Makanya disebutkan bahwa syaratnya, Pak, ini penting, Pak. Syarat suatu amal itu diterima ada dua syaratnya. Pertama, ahaduhuma ayyakuna shawaban khalisan lillahi wahdahu. Yang pertama, selain shawab benar, caranya benar,
Juga yang kedua, ikhlas karena Allah. Maka kalau dia itu melakukan suatu amal benar, sholatnya benar, misal ya, sholatnya benar, zakatnya benar, secara teorinya benar, maka harus dilandasi keikhlasan karena Allah. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, wal akhir ayyakuna sawaban muwafaqan lisyariah. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat. Nah, sekarang benar, teorinya benar tapi nggak sesuai dengan syariatnya, ya nggak ada gunanya. Yang penting kan ikhlas, Ustaz. Nggak bisa, Pak, kalau nggak pas. Saya sholat duhur jam 9, loh kok sholat jam 9? Yang penting ikhlas, ya nggak bisa, Pak, nggak ada. Jadi harus sesuai dengan tuntunan syariah. Famata kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yataqabbal. Maka diterangkan di sini, apabila dia ikhlas, famata kana khalisan wa lam yakun shawaban, tapi dia tidak benar, tidak akan bisa diterima oleh Allah. Misalnya contoh, ada orang, mohon maaf, contoh ini Pak, nyolong, Robin Hood. Nah, ya Pak, itu kan film atau cerita saja. Jadi dicolong, nanti setelah itu sedekah. Oh gitu. Sedekahnya bagus, caranya, nah itu nggak bisa. Yang penting kan niatnya, ya nggak bisa, gitu. Jadi ini jelas sekali di sini, famata kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yataqabbal. Jadi barang siapa yang melakukan, dia ikhlas karena Allah, tapi caranya nggak benar, nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang penting kan niatnya, ya nggak bisa. Jadi harus caranya baik, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, semuanya harus bersinergi. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal sedangkan itu tidak pernah kami ajarkan, tidak kami perintahkan, maka itu tertolak, tidak diterima maksudnya. Ini yang dimaksud mengikuti apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan iku sholat itu, aku loh gak sholat tapi aku api, aku mau, keliru. Jangan dibikin bingung Pak. Orang kadang kan dibikin bimbang begitu. Lah mending nggak sholat tapi api. Oh, jangan gitu. Ya mending api tapi sholat. Jangan dibanding-bandingkan. Lah mending aku ini nang tonggo suka ngewangi timbangane sholat tapi jangan. Itu dipilah-pilah namanya. Padahal itu adalah satu kesatuan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami bahwa dalam melakukan sesuatu harus bersinergi, harus bersama antara niatnya yang ikhlas dan caranya yang sesuai dengan tuntunan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim min hadithi Aisyah anhu alaihi salatu wassalam. Fa'amalu rahban wa man sabbahum wa inna farada annahum mukhlisuna fihi lillah fa innahu la yataqabbal minhum. Jadi mohon maaf, kalau ada orang dia ikhlas kepada Allah, ya, dia
tidak mau bergelimang dengan kehidupan dunia, seperti mohon maaf dicontohkan seperti rahib. Dia tidak mau menggeluti dunia, dia meninggalkan dunia, mohon maaf. Tapi karena pijakannya bukan karena Allah, gak bisa. Itu pernah dicontohkan. Ada mahasiswa pinter, tapi ternyata dia tidak daftar ulang di kampus itu. Ya gak sah dia itu. Jadi bagaimana syaratnya harus diikuti semua. Dari sebagai untuk menjadi mahasiswa baru, membayar SPP dan sebagainya, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Maka baru kemudian dia mengikuti itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang muhsin, orang yang baik, harus dimulai dengan syahadat, rukun Islam, ya, rukun Islam syahadat tadi dan rangkaiannya, rukun iman dan rangkaiannya. Baru kemudian kita berbicara yang lainnya. Jadi tidak cukup hanya sebatas berbicara tentang yang penting baik, nggak bisa. Jadi semua orang melakukan kebaikan banyak, tapi dasarnya apa? Itu yang membedakan. Ada orang melakukan kebaikan, tapi mohon maaf, agar supaya dia ketika dipotret bagus, nah itu susah itu. Ada orang melakukan kebaikan agar supaya ketika di video bagus, nah itu susah juga. Maka dasarnya yang paling penting adalah melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna dzalika mutabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts ilaihim wa ilan nas kafa. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi tidak berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sungguh mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa kecuali bahasa Al-Quran bagaikan debu yang ketika ditiup angin gimana Pak? Berterbangan, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan remehkan niat, jangan remehkan. Jadi dari niat, cara, tujuannya siapa? Allah, tidak ada yang lain. Allah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada yang lain. Karena disitulah kemudian bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mungkin ya sedikit masih dari surat Al-Baqarah ayat 112 untuk menjelaskan siapa orang-orang yang sebenarnya mendapatkan anugerah surga daripada apa yang telah mereka lakukan dengan statement-statement mereka, pengakuan-pengakuan mereka yang sebenarnya itu semua sifatnya adalah angan-angan belaka. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperbaiki keikhlasan hati. Berat memang, sulit memang, tapi kita memohon kepada Allah agar supaya kita dibimbing, dianugerahi oleh Allah hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bisa mengamalkan segala sesuatu berdasarkan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa agama Islam. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asyah Adbata ya Jiratal Alami Ya Uhailal Jud
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taraji'at fatayaji radal alami ya diwal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلبنا وقلبهم فتوح العارفين واجعل وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan Al-Quran yang kami kaji. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Apabila ya Allah bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ampunilah dosa mereka ya Allah, muliakanlah kedudukan mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkailah kami dan mereka, ridhoilah kami dan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah. Anugerahkanlah kami ya Allah keturunan putra putri yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya dengan barokah Al-Quran dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah keadaan kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, angkatlah sakit kami dan mereka. Ya Allah, selamatkanlah kami dan mereka dari wabah ini. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kami rizki yang halal, luas barokah yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Anugerahkanlah kami umur yang panjang untuk beribadah kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.